Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondroid Indonesia. Salah satu fasilitas pendukung yang sangat diperlukan bagi pengunjung IKN, baik itu tamu resmi ataupun tamu lainnya adalah hotel. Pembangunan hotel yang ada di IKN dilakukan oleh pihak swasta sebagai bentuk investasi dalam mendukung program pemerintah pemindahan ibu kota negara ke IKN. Dan hotel yang pertama kali dibangun adalah Hotel Nusantara. Lalu di manakah lokasi ataupun posisi dari hotel ini dari keseluruhan kawasan inti pusat pemerintahan? Baik, dari sisi utara sebagai patokan, ini adalah komplek Istana Presiden, kemudian ada gedung-gedung Kemenko di depannya di sisi kiri dan kanan. Lalu dilanjutkan Bank Indonesia dan perumahan ASN ke arah barat. Nah, Hotel Nusantara kalau kita perhatikan di sini berada di Jalan Akses Sumbu Kebangsaan sisi timur. Kalau tidak salah akan ada bundaran, kemudian di sana juga ada Rumah Sakit Hermina. Selain itu kita juga melihat adanya groundbreaking Pakuwon Mall, namun kelanjutannya kita belum tahu seperti apa progresnya. Dan posisi dari Pakuwon Mall tersebut berada di titik 0 IKN. Nah, ke arah selatan itu akan ada kawasan niaga terpadu ya, CBD, perkantoran swasta, serta komplek peribadatan yang kemarin kita sempat bahas, termasuk juga Masjid IKN yang baru yang sudah mulai dibangun. Paling ujung adalah Mangrove Eco Park ya, itu nampaknya untuk kawasan hijau, retensi air, dan juga ada mangrove-nya. Dari pantauan udara kita bisa melihat gedung ini ataupun hotel ini secara struktur sudah sampai di lantai 9 karena memang lantainya ada 9, kemudian ada 200 kamar. Hotel Nusantara ini adalah hotel bintang 5 yang nantinya akan dioperasikan pada saat upacara pertama kali dilakukan di IKN HUT RI ke-79 17 Agustus tahun 2024 ini. Prestasi dari hotel ini berasal dari konsorsium Nusantara, yaitu gabungan dari pengusaha-pengusaha nasional, termasuk Agung Sedayu Group. Untuk progres yang kita lihat ya, sebenarnya mungkin real di lapangan belum ada angka pasti. Di bulan Desember kemarin itu sudah mencapai 35%. Berarti harusnya di bulan ini jauh di atas itu, karena kalau kita lihat secara keseluruhan bentuk gedung sudah selesai, mulai ditutup dengan kaca ya di bagian kiri kanannya, kemudian di bagian atas ada pekerjaan-pekerjaan finishing untuk rooftop. Lalu untuk energi sesuai dengan konsep yang ada di IKN sendiri, maka gedung hotel kemungkinan besar juga pasti akan menggunakan energi hijau. Misalnya menggunakan solar panel di bagian atas untuk menyimpan dalam bentuk daya sehingga dapat menjadi energi listrik yang dipergunakan operasional hotel itu sendiri. Nah, ini adalah bundaran ya, bundaran dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, kawasan inti pusat pemerintahan. Aksesnya juga dekat dengan Jalan Negara, jalan yang sebelumnya adalah jalan nasional yang dipergunakan oleh masyarakat untuk lalu lintas ataupun mobilitas di kawasan Sepaku Penajam. Satu lagi pembangunan yang ada di dekat Hotel Nusantara, di sini ke arah Jalan Nasional ataupun Jalan Negara adalah Rumah Sakit Hermina. Tanpa di bagian bawah banyak alat-alat berat yang dikerahkan, baik yang akan mengeruk ya ataupun melakukan bor. Proses masih berlangsung tahap awal pembuatan ataupun penyiapan pondasi-pondasi dari gedung itu sendiri. Nah, kita bisa perhatikan pepohonan ya yang ada di sini, hutan yang dipergunakan untuk area-area pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan adalah hutan produksi. Pohon yang ada di bawah ini adalah pohon eukaliptus yang biasanya menjadi bahan dasar untuk pembuat kertas. Eukaliptus sendiri kita juga mengenal sebagai pohon kayu putih yang minyaknya bisa dipakai untuk pengobatan dan hal lainnya.
Dikarenakan nanti akan dipergunakan untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 bagi tamu-tamu negara serta juga mungkin tamu-tamu lainnya, maka Pak Presiden melakukan kunjungan beberapa kali untuk melihat progres-progres dari pembangunan yang ada, termasuk Hotel Nusantara ini. Nah, Hotel Nusantara itu dibangun oleh sebuah konsorsium, namanya adalah Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini adalah sekumpulan dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di IKN. Ternyata cukup banyak ya. Dan Hotel Nusantara yang menurut dari Pak Menteri PUPR merupakan proyek investasi swasta IKN satu-satunya yang akan selesai nanti di bulan Agustus. Kemudian selain Hotel Nusantara, ternyata ada juga hotel lainnya ya, Jambu Luwuk Nusantara. Dan ini adalah hotel ke-6, berarti dalam hal ini sudah ada 6 hotel ya yang akan beroperasi. Mungkin akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu ya. Nah, hotel-hotel ini akan dimanfaatkan sebagai hunian sementara bagi tamu-tamu negara, tamu-tamu pejabat ataupun para ASN serta tamu-tamu umum lainnya yang hendak berkunjung ke IKN, baik untuk urusan bisnis ataupun urusan pemerintahan atau juga urusan-urusan lainnya. Pohon-pohon eukaliptus di sini kita lihat agak kurus ya dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Tampak para pekerja berada di sebuah truk mix dan sebuah kren di sana di area Rumah Sakit Hermina. Untuk rumah sakit sendiri yang kita ketahui bukan cuma Hermina ya, juga ada beberapa rumah sakit lainnya termasuk Mayapada yang sudah juga siap untuk membangun rumah sakit di IKN, mungkin sudah dimulai. Nah, yang hitam yang di bawah itu sempat kita lihat di atas kapal di dermaga IKN, dermaga logistik pada waktu itu. Ini kita tidak tahu bahan atau materialnya apa, namun dipergunakan untuk sebagai dasar. Ya, biasanya ditaruh di susun-susun seperti anyaman sebagai dasar dari pembuatan lahan-lahan, mungkin pondasi dan seterusnya yang ada di IKN. Kemarin kita lihat dipakai di kawasan bandara VVIP. Oke, ke arah selatan lagi di sana ya, seperti di video kita sebelumnya, itu adalah kawasan tempat peribadatan. Nah, kawasan tersebut akan terdiri dari banyak rumah ibadah, termasuk masjid yang kemarin sudah sempat kita infokan. Jadi kawasan ini terpisah oleh jalan nasional ya. Tapi nanti mungkin jalan nasionalnya akan jadi cukup besar. Bahkan di sini akan ada jalan tol. Tol ini menuju ke arah selatan, ke arah Balikpapan, masuk ke segmen 4A dan 4B, ketemu di Simpang Tempadung. Nah, akan ada sebuah laut ya, sebenarnya tidak begitu laut, itu teluk yang lama-lama mengecil, Teluk Balikpapan. Nah, di sana akan ada tunnel ataupun terowongan bawah laut, bawah teluk, dan jalan tol akan melalui terowongan tersebut. Jadi untuk menuju ke Balikpapan dari arah IKN akan lewat jalur itu, kemudian tersambung dengan Simpang Tempadung, seksi 3A 3B ke arah Karangjuang, dan bergabung dengan tol Balikpapan Samarinda. Dengan begitu maka waktu tempuh menuju ke IKN bisa jauh lebih cepat ya, sekitar 30-35 menit dibandingkan dengan sebelumnya melewati jalan nasional di bawah ini ke arah Sepaku ya. Kalau dari Balikpapan lewat jalan tol Samarinda, kemudian lewat jalan biasa, maka tentunya akan lebih efisien. Apalagi kalau dari arah bandara ada tamu-tamu dari pejabat-pejabat pemerintah negara, maka akan jauh lebih cepat melewati tol. Baik, satu lagi yang akan kita lihat di sini investasi swasta adalah Pakuwon ya. Pakuwon Mall itu berada persis di titik 0 Nusantara. Nah, ini foto dari Google kita ambil, source-nya ada di Google.
Kemudian di sini akan ada gedung komersial dari Pakuwon Mall itu sendiri. Nah, biasanya kalau mall selain ada mallnya, ada hunian ya, ada apartemen atau juga ada area-area bisnis lainnya. Konsep yang diusung tetap sama, hijau ya, di mana di bagian atas dari gedung-gedung Pakuwon itu ada Sky Garden ataupun taman-taman di atas gedung. Nah, itu tugu dari titik nolnya nantinya akan seperti itu harusnya ya. Di sana tuh tugu titik nolnya di pinggir kiri, kemudian mallnya seperti ini. Kurang lebih gambaran atau rendernya adalah seperti ini. Ini juga image dari Google dari Mas NN. Beliau adalah kontributor Google yang cukup banyak ya, memberikan informasi-informasi yang berguna di Google Map. Di sini kita lihat sama dengan gedung-gedung lainnya, mengutamakan lebih banyak area hijau, kemudian juga banyak air, kolam-kolam retensi juga ada ya. Area-area konservasi seperti itu. Bagus sebenarnya. Mudah-mudahan ya ini desain dengan realitasnya sama. Jadi memang menjadikan IKN benar-benar indah dan menjadi sebuah kota percontohan yang sudah hijau, kemudian modern, kemudian smart ya, dan tentunya low emission, healthy ya, sehat seperti itu. Ini dari atas mall. Kalau kita melihat ke arah mana ini? Plaza Bineka ya. Karena di sini ada titik nolnya. Aksesnya kalau di titik nol itu berada di antara sumbu kebangsaan timur dan barat ya. Nah, saat ini di manakah para pejabat ataupun tamu-tamu menginap ya? Sebenarnya ada penginapan di sekitar IKN. Namun hotel-hotel paling banyak yang kita lihat tadi adalah di Balikpapan. Nah, untuk menuju ke IKN seperti biasa karena tol belum jadi, itu melewati ke arah jalan tol Samarinda, nanti ke arah Sepaku ya. Jalannya lumayan berliku-liku dan itu membutuhkan waktu. Nah, sebenarnya di sini ada hotel-hotel seperti Hotel Forza, terus ada hotel juga ada Kos ya. Kita juga melihat tadi ada Red Door ya. Nah, posisi dari Hotel Nusantara ada di sini nih. Ya, di bawah yang selatan itu kawasan peribadatan ya. Ada Pakuwon Mall tadi persis di titik nol, benar ya, Plaza Bineka. Lalu ini Hotel Nusantara dan ke arah depan gerbang itu tadi ada Rumah Sakit Hermina. Model dari hotelnya seperti ini. Kemudian ini dari rekan Rakil. Ada banyak kontributor dari Google, bisa dilihat di Google Map ya. Di sini kita dapat memperhatikan bagaimana gedung itu dibangun, strukturnya, kemudian area-area yang berada di sampingnya, serta alat-alat berat ataupun kendaraan-kendaraan yang dioperasikan di sekitar sini. Ini videonya dari Mbah Min BPNA. Nah, beliau ini juga sangat aktif ya di BPN dan informasi-informasinya sangat berguna bagi kita untuk mengetahui update-update terbaru yang ada di IKN. Sehat selalu Mbah Min. Nah, modelnya seperti ini karena ada dua gedung tadi, jadi dua tower ya nampaknya, cuman bersisian di secara diagonal. Secara lebih lengkap tentang hotel-hotel yang akan dibangun di IKN bisa dibaca di Medcom. Di sini Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan informasi tentang list ataupun daftar hotel yang dibangun di IKN. Nah, hotel yang pertama ini adalah Hotel Nusantara dari konsorsium Nusantara tadi, gabungan perusahaan-perusahaan besar ya. Kemudian di groundbreaking ataupun peletakan batu pertamanya di September, diharapkan di Agustus 2024 sudah selesai dan dapat dipergunakan. Lalu berikutnya ada Hotel Fasanta, ini dari PT Sirius ya, Surya Sentosa.
yang juga berminat untuk berinvestasi. Lalu ada Pakuan Jati yang kolaborasi dengan Marriott. Marriott yang kita kenal cukup banyak hotel-hotelnya tersebar di kota-kota besar, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Rencananya bukan cuma hotel, tapi ada kondominium, ada super blok, ada pusat perbelanjaan. Nah, itu investasinya 5 triliun ya. Marriott Group sendiri ternyata kan ada Hotel Westin di dalamnya, 4 Point Tribute Portfolio. Sebenarnya mereka yang Marriott ini sebenarnya sudah melakukan groundbreaking pada 1 November lalu. Namun kita belum tahu nih progresnya seperti apa khusus untuk Marriott sendiri. Ada lagi BSH Community Hub. Nah, ini hotel dan restoran yang di groundbreaking tanggal 21 Desember kemarin. Kemudian ada PT Ark Wisata Indonesia yang mengembangkan hotel resort dengan brand lokal tadi yang Jambulu ya, yang ada Pak Presiden juga di sana. Dari itu maka secara keseluruhan nantinya ya akan ada 5 hotel bintang 5, dan yang pertama kali selesai adalah yang Hotel Nusantara tadi, kemudian ada juga hotel bintang 4. Baik, kita kembali ke sini. Ini adalah jalan nasional ataupun jalan negara yang bertemu dengan jalan sumbu kebangsaan. Dan di depan ini adalah pekerjaan dari Rumah Sakit Hermina ya. Di ujung sana ini videonya diambil beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan lebih ya. Yang kita lihat tadi sudah mulai dipasang kaca-kaca untuk Hotel Nusantara di sana, sedangkan di sini juga landnya sudah clear ya untuk Rumah Sakit Hermina. Jadi ini adalah progres sebelumnya pada saat awal-awal dari land clearing Rumah Sakit Hermina dan juga proses pengerjaan dari Hotel Nusantara. Kita harapkan semua fasilitas-fasilitas pendukung untuk sebuah ibu kota negara, termasuk itu rumah sakit, termasuk itu hotel, ataupun juga mungkin nanti akan ada institusi pendidikan, gedung-gedung universitas ya, dan lainnya, sekolah, seperti itu dapat selesai dan menjadi fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para penghuni IKN ya. Dan secara target ya, kota yang tadi kita lihat di peta yang sebagus itu akan selesai di 2045, harapannya seperti itu secara keseluruhan, termasuk juga kawasan CBD atau Central Business District. Lalu ada lagi rumah-rumah untuk para ASN, para TNI Polri, atau juga rumah-rumah masyarakat yang disiapkan bagi para penghuni IKN secara keseluruhan. Semoga ini juga akan menjadi akselerasi bagi ekonomi-ekonomi yang ada di Pulau Kalimantan ya, karena selama ini mungkin Kalimantan tidak secepat ini pembangunannya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.